Salam Marvel pagi ini kita curhat lagi. Sorry ya, rambut berantakan dari luar. Pembahasannya lanjutan, saya rasa sih masih lanjutan tentang pembahasan kemarin. Kalau kemarin itu kan kita bilang jangan ngelihat merpati lob dekat itu kenceng, otomatis si merpati itu bakalan kenceng nanti dari atas. Itu enggak ya, enggak sepenuhnya benar. Bahkan banyak yang salah gitu loh. Tapi di kolom komentar ada kawan kita yang berbeda pendapat. Justru pendapat dia itu yang menurut kawan-kawan kita yang lain itu berbeda, dia langsung kena serbu nih dari komentar dia. Saya mohon untuk teman-teman semua hormati keputusan mereka masing-masing, hormati pendapat mereka masing-masing, nggak perlu langsung dibully atau gimana nya, nggak perlu, karena kita di sini kan curhat, saling sharing, dan semoga bermanfaat setiap pendapat kita yang kita berikan di kolom komentar. Selamat pagi, salam Marvel First. Semoga nggak bikin perbedaan pendapat terlalu lagi nanti di kolom komentar ya. Pagi ini yang kita curhatkan tentang kawan kita, sebagian di kolom komentar berisik ya. Sebagian di kolom komentar ada bilang, Bang, ini pendapat saya. Dia bilang kalau jantannya kenceng, disilang ke betina yang kenceng, anaknya positif kenceng. Ya. Saya nanti minta pendapat teman-teman di kolom komentar. Silahkan berkomentar apakah pendapat kawan yang kita itu menurut dia itu pendirian dia, apakah itu benar kelanjutannya. Tetapi di sini tetap saya jawab sesuai pendapat saya. Saya nggak tergantungan orang lain karena saya udah pernah nyoba ya. Di sini ya saya jawab enggak. Percaya nggak? Sebelumnya saya minta maaf nih, karena kita saling sharing beda pendapat, nggak apa-apa ya. Jantan kenceng CC, betina kenceng CC, anaknya belum tentu bakalan keluar CC. Karena apa? Karena kegagalan genetik. Jadi jangan main-main soal breeding. Kalau berani nyoba, nggak apa-apa. Tapi kalau nyoba salah terus masih nggak mau belajar dari kesalahan, itu yang namanya buang waktu, buang duit. Kesimpulannya gini aja, simple. Kalau merpati jantannya kenceng, betinanya kenceng, di luaran sana pasti banyak. Terah jantan yang memang over cc, terah betina yang over cc, banyak banget. Termasuk tim-tim besar, kandang-kandang besar termasuk itu. Tetapi kenapa sebagian dari tim-tim besar itu masih beli player yang menurut mereka setelah mereka pantau merpati di luar sana ada yang lebih kenceng? Masih beli. Tim-tim besar pun masih beli. Oke, tim-tim besar sebagian masih beli. Karena apa? Itu yang dinamakan breeding, itu bukan ilmu pasti. Kalau masih belum ketemu ilmunya. Jantan kenceng, betina kenceng, anak belum tentu kenceng, anak keturunannya belum tentu kenceng. Karena apa? Karena kerusakan genetik. Nggak ada kecocokan di dalam perkawinan silang tersebut. Jadi genetiknya itu nggak kecampur. Kalau kegagalan genetik, yang keluar malah apa? Unsur negatif dari genetik tersebut. Entah nanti rusak di fenotipnya, rusak di genetik karakter, segala macam, mental, segala macam, itu bisa. Jadi saya minta tolong, saya mohon untuk teman-teman di luar sana yang lagi breeding, jangan memastikan ilmu yang namanya jantan over cc, jalur betina over cc, berharap anaknya juga cc. Oke, itu jangan terlalu berharap ke situ. Paham nggak kira-kira? Tetap ya, saya minta komentar dari teman-teman tentang pembahasan kayak gini, setuju atau enggaknya atau gimana nya, nanti kita bahas ya. Kalau kita memastikan ilmu breeding kayak gitu, jantan disilangin ke betina sama-sama kenceng, jantan kenceng, betina kenceng, terus kita memastikan anakannya pasti kenceng, itu kalau menurut saya salah besar loh. Itu salah besar. Karena saya juga udah ngalamin, itu nggak jadi jaminan. Terkadang malah yang jadi itu kadang CC betina standar, jantan kenceng, kadang anaknya banyak yang jadi.
Jadi kadang walaupun jantan cc kenceng, betina cc kenceng, terus anaknya pun cc kenceng nantinya, terkadang nggak semuanya jadi juga. Jadi namanya breeding itu nggak ilmu pasti. Kecuali kalau memang udah jadi rezeki kita, ya itu apa boleh buat. Itu nggak bisa diingkari sih kalau menurut saya. Itulah kadang saya bilang ya, di beberapa bulan yang lalu video saya yang saya bilang pahami genetik resesif dan dominan. Tetapi itu kan harus dipraktekkan dulu. Kalau nggak dipraktekkan, kita nggak tahu ini yang namanya. Kalau nggak dipraktekkan, kita nggak tahu yang mana namanya yang darah atau genetiknya resesif atau dominan antara jantan dan betina. Nah, itu yang harus kita praktekkan dulu. Setelah kita praktekkan, setelah kita pahami anak keturunannya, baru kita bisa menyimpulkan, oh si betina ini resesif, oh si betina ini dominan, berikut juga sama jantannya, oh jantan ini sifatnya resesif, oh sifat ini keturunannya nanti genetiknya dominan. Nah, di situ bisa kita simpulkan, tetapi itu hal yang cukup lama dalam mempelajarinya. Karena itu nggak semua indukan yang juara kenceng-kenceng anaknya bakalan semua ngikut indukannya, enggak. Boleh dibuktikan. Kalau memang tim-tim besar di sono sukses, hasil breedingnya anak keturunannya kenceng semua, otomatis pasti dia terus yang podium. Pasti. Nggak mungkin ganti-ganti orang. Tapi kenyataannya di luaran sana, main merpati kolong, walaupun mereka podium, tim-tim besar selalu podium, pasti ada turunnya juga mereka nggak bisa podium. Itu yang saya maksud. Merpati Anda bagus, kualitas rawatan Anda bagus, kembali lagi ke rezeki juga. Gitu loh maksud saya. Jadi untuk kesimpulan video kali ini ya, untuk teman kita yang berbeda pendapat, terima kasih banyak pendapatnya di kolom komentar. Saya hargai itu. Saya suka sesama penghobi beda pendapat, kita saling sharing. Di situ kita saling mencari fakta yang benarnya gimana sih gitu. Itu yang saya suka. Jadi kalau nggak percaya silahkan atau breeding jantan CC, betina CC. Hasilnya jangan terlalu berharap anak keturunannya CC jadi. Jangan terlalu berharap. Yang penting kita fokus konsisten. Oke, kalau memang benar 100% jadi anak yang rezeki Anda, pertahankan, itu bakalan jadi ATM berjalan guys. Tetapi untuk pendapat yang tentang komentar kali ini, yang dia bilang, kawan kita bilang jantan CC disilang atau di breeding dengan betina CC, positif anaknya CC, kalau saya maaf masih belum setuju. Karena sesuai pengalaman saya, banyak di sini yang kenceng-kenceng, bahkan sampai over CC, anaknya nggak sampai kayak gitu. Bahkan betinanya juga, yang CC juga, anaknya sebagian juga gagal gitu. Jangan dikira saya nggak gagal, saya juga banyak gagalnya gitu. Kita sama-sama belajar. Makanya di sini saling curhat, cuman saya tetap menghormati komentar teman kita ini. Terima kasih banyak ya. Untuk teman-teman lain, kalau memang ada perbedaan pendapat, tolong berkomentar dengan kalimat yang sopan, nggak apa-apa. Jadi jangan ada nanti perbedaan pendapat malah ribut di kolom komentar. Oke, setuju dong. Saya rasa cukup video kali ini. Kalau memang ada perbedaan pendapat lagi, silahkan di kolom komentar. Kalau ada yang bakalan diangkat lagi VT-nya, silahkan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Salam Merpati Lovers Indonesia.